Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam Ahad kali ini kita bisa berkumpul dalam acara taklim himpas yang perdana seperti itu. Mungkin sebelum memulai acara ini ada baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bisa lanjutkan dengan tilawah. Insya Allah akan dibacakan surah Ali Imran ayat 190 hingga 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji." Shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Baik, alhamdulillah sudah ada 21 orang ya. Kita sudah membuka tadi dan sudah tilawah. Mungkin selanjutnya saya akan jelaskan dulu acara ini itu dinamakan dengan taklim himpas yang perdana ya, yang perdana. Jadi kita di sini ada pengurus himpas 2020 dan juga ada beberapa mahasiswa magang. Jadi mahasiswa baru 2020 yang tertarik bergabung dengan himpas, ingin mencoba dulu merasakan bagaimana magang di himpas seperti itu. Nah, alhamdulillah insya Allah pada malam ini sekalian diresmikan acara magangnya, kita buka dengan yang baik-baik ya. Jadi pertama-tama kita langsung taklim seperti itu.
Nah, harapannya dari taklim ini, teman-teman semua bisa mendapatkan maksud dari temanya ya. Temanya itu menjadi mahasiswa pasca sarjana yang berdakwah. Nah, sangat erat kaitannya ketika kita melakukan aktivitas kita sebagai mahasiswa, yang mana banyak kelebihan ketika kita melakukan aktivitas sebagai mahasiswa, di mana ketika kita misalnya dulu masih bekerja gitu ya, belum mengambil pasca sarjana, itu susah mungkin mengadakan taklim-taklim seperti ini. Namun ketika kita gabung di Himpas ya, Masya Allah, karena programnya bagus-bagus, kita bisa taklim setiap minggu gitu. Dan materinya beragam, dan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan juga nanti kalau biasanya kita tuh ada kajian hari Rabu, itu kajian rutin pasca sarjana, dan juga untuk pegawai IPB juga dosen. Nah, itu teman-teman bisa mengikuti juga kajian rutin bersama Ustadz Prof. Ahmad. Biasanya temanya itu akhlak kepada Allah dan juga kepribadian muslim, seperti itu. Nah, harapannya dari taklim ini, teman-teman bisa muncul girohnya, bisa muncul semangatnya untuk mengikuti program-program Himpas selanjutnya. Juga kan ada beberapa event besar ya, semoga dikuatkan ruhiyahnya, semoga diberkahi dalam segala usaha dalam kepanitiaannya, seperti itu. Sekarang telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad. Beliau adalah guru besar IPB dari Fakultas Kehutanan, dan juga beliau sebagai pembina DKM Al-Huriyah Masjidnya IPB. Mungkin kita langsung saja mulai materinya. Kepada Ustadz Ahmad kami persilahkan. Baik. Apakah perlu co-host? Boleh Ustadz. Ke Hanif, Himpas Hanif sama ini Ratna. Beni Iskandar. Oh. Salah satu aja, siapa? Boleh deh, saya jawab. Himpas Hanif. Hanif. Ya. Baik, sudah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyira wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, mahasiswa di sarjana yang tergabung di dalam Himpas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, kita malam hari ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bersama-sama bersilaturahim. Kemudian alhamdulillah kita isi dengan thalabul ilmi. Kita isi bersama-sama, saling mengingatkan, bersama-sama untuk saling menasehati. Saudara sekalian, apa yang sedang dijalani oleh adik-adik sebagai mahasiswa pasca sarjana itu merupakan karunia dan rahmat Allah yang patut disyukuri.
Karena tidak semua generasi yang seumur ya dengan adik itu mengenyam pendidikan sampai di perguruan tinggi, bahkan kemudian di pasca sarjana. Nah, tentunya cara untuk mensyukuri ya karunia Allah itu paling tidak ada dua hal penting. Yang pertama adalah sadarilah, akuilah bahwa apa yang telah adik-adik raih ya dalam perjalanan hidup menjadi mahasiswa pasca sarjana itu merupakan karunia dan rahmat Allah yang tadi sudah ditekankan di awal. Jadi kebaikan yang kita rasakan, yang kita peroleh itu haruslah akan wajib disyukuri dengan cara yang sangat penting, yaitu cara pertama mengakui, menyadari bahwa semua kebaikan itu adalah atas karunia dan rahmat Allah. Karena tanpa karunia dan rahmatnya tidaklah mungkin kita bisa meraih sukses dengan dasar iman. Tidak akan pernah bisa kita meraih suatu kemenangan. Nah, ini dalam Al-Quran disebutkan pada surat Yunus ya, surat yang ke-10 ayat yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, atas karunia dan rahmat Allah lah maka orang-orang yang beriman itu bergembira. Orang-orang yang beriman itu sukses. Bergembira yang seperti itu dengan mengakui bahwa itu adalah karunia dan rahmat Allah jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka usahakan, yang mereka kumpulkan. Jadi, adik-adik sekalian, sehebat apapun manusia berusaha dengan segala upaya yang ada pada dirinya, itu tanpa pertolongan Allah, tanpa karunia dan rahmat Allah, manusia pasti tidak akan pernah mampu untuk meraihnya. Karena manusia itu lemah. Ya, maka ini hal yang sangat prinsip dalam rangka mensyukuri karunia Allah. Itu yang pertama ya. Jadi seperti sekarang ini juga adik-adik kita bertemu silaturahim untuk thalabul ilmi. Ini juga bagian dari salah satu karunia dan rahmat Allah. Harus disadari, harus diakui, tanpa pertolongannya tidaklah mungkin kita bisa hadir bersama-sama di dalam forum silaturahim yang diisi dengan kajian ini. Kemudian yang kedua, dalam rangka mensyukuri karunia Allah ini, gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah berupa karunia tadi sebagai mahasiswa pasca sarjana untuk taat kepada Allah, untuk beribadah
kepada Allah dengan sebaik-baik. Yang kedua ini adalah merupakan realisasi dari syukur itu, yaitu dengan taat kepada Allah. Dalam arti yang luas, ya. Taat kepada Allah dalam arti yang luas untuk kemudian bisa melakukan berbagai aktivitas. Yang aktivitas itu aktivitas yang berada di jalan Allah, taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi antara yang pertama dengan yang kedua ini merupakan satu urutan yang sangat penting untuk dijaga, diriayah ya secara kontinus ya, di dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik yang sedang menjalani studi ini. Nah, di antara taat kepada Allah itu adalah melakukan studi itu yang sekarang sedang dijalani ini sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Nah, dalam hal ini yang digariskan oleh Allah berkaitan dengan studi ini, ketahuilah bahwa mencari ilmu studi ya itu adalah bagian dari perintah Allah. Mencari ilmu ya bagian dari perintah Allah. Bahkan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul banyak sekali dijelaskan tentang perintah untuk mencari ilmu. Ya, di antaranya misalnya pada ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ya pada surat Al-Alaq itu di situ disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu fi'il amar. Itu perintah. Disuruh membaca. Membacanya juga atas nama Allah yang menciptakan. Oleh karena itu membaca itu menjadi kunci untuk mendalami ilmu yang sedang ditekuni oleh adik-adik. Dan membaca ini adalah bagian dari amar, perintah dari Allah. Sehingga dia merupakan satu ibadah. Dan yang membedakan kita, ya, adik-adik, dengan mereka yang kafir dalam kaitan dengan membaca ini, di ayat itu disebutkan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Ya, jadi penelitian ya, itu adalah bagian dari membaca. Kalau kita meneliti mikroorganisme, kita sedang membaca mikroba itu dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana. Kalau kita meneliti tanaman, sebenarnya kita sedang membaca tanaman itu. Begitu juga kalau kita meneliti tanah, ya, semua yang ada yang kita teliti, itu sebenarnya kita sedang membaca. Ya, oleh karena itu, karena ini adalah perintah Allah dan bernilai ibadah, maka membaca, meneliti, belajar itu haruslah dengan niat karena Allah.
niatnya karena Allah. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim yang tadi, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan, itu punya makna yang sering kita dengar adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Makna lain adalah atas perintahmu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita sedang membaca, sedang meneliti, membaca basmalah, itu hendaklah hadir hatinya. Kalau adik-adik membaca, meneliti itu adalah perintah Allah. Sehingga ikhlas membacanya karena Allah. Dan karena ini ibadah, maka membacanya juga harus sungguh-sungguh. Kan Allah yang perintahkan. Ya, sehingga belajar tadi dengan membaca, dengan segala turunannya, derivat-derivatnya, meneliti dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan perlu ada kesungguhan, jiddiyah. Ya. Sehingga kemudian akibatnya kalau itu dilakukan dengan baik, maka adik-adik belajar, membaca, meneliti dan seterusnya itu bukan karena untuk mendapatkan titel akademik. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian juga belajar juga bukan karena UTS atau UAS. Meneliti juga bukan karena disuruh oleh pembimbing. Nah, ini sangat penting, sangat mendasar untuk difahami. Nah, bahwa kemudian nanti ada gelar akademik, itu adalah akibat. Bahkan menjadi haknya kita, akibat dari satu proses yang lurus, yang tadi bernilai ibadah, yang sangat mulia itu. Bahwa kemudian adik-adik meneliti, harus membuat proposal, ya, itu juga adalah bagian dari tatanan, ya. Tatanan, peraturan, itu sistem dalam satu pendidikan yang perlu dijalani. Ya, karena memang meneliti adalah bagian dari perintah Allah. Ya, misalnya, ya, ayatnya itu pada surat Yunus surat 10 ya, ayat 101. Allah menyebutkan kulin duru madza fis samawati wal ardh. Perintahkan, wahai Muhammad, kata Allah, telitilah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Saya kira dengan ayat ini, surat Yunus 101, itu akan tercover semua penelitian yang ada. Karena di sini yang disuruh teliti apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Karena ini perintah, nah, meneliti itu juga bagian dari ibadah. Untuk bisa meneliti dengan baik, maka perlu membuat perencanaan. Itulah proposal itu. Dibimbing oleh pembimbing. Sebenarnya nggak usah pakai pembimbing juga. Adik-adik untuk meneliti ya harus punya perencanaan, punya planning. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan? Supaya adik-adik melakukan perjalanan studi ini itu dengan penuh semangat.
dan semangatnya semangat yang benar. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah diperintah, tidak usah ditagih-tagih mana proposalnya. Ya, kemudian mana hasil penelitiannya, mana publikasinya. Tidak usah kayak begitu. Jadi yang mendorong semuanya itu adalah satu kemauan kuat. Karena itu adalah bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagian yang sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu, ya. Bagian dari taat tadi, kan. Dan adik-adik patut bersyukur sudah ditempatkan di IPB. Ya. Ditempatkan di IPB di tempat yang sangat kondusif dalam rangka untuk belajar dan dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau ini disadari dengan baik, tidak usah menunggu UTS atau UAS. Pelajari dengan baik sesuai dengan bidang studinya, sesuai dengan mata ajaran yang diberikan. Karena itu adalah mempelajarinya bagian dari ibadah. Akibatnya apa kalau sudah itu dilakukan dengan baik? Maka akibatnya adik-adik sekalian akan menjadi mahasiswa yang berprestasi. Dan prestasinya prestasi yang terbaik. Bisa lulus tercepat, lulus terbaik sebagai akibat dari niat yang tulus, niat yang ikhlas, terdorong itu adalah bagian dari ibadah, sehingga itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dan kalau sudah seperti itu, maka nanti yang namanya titel akademik itu akan ngikutin. Jadi itu sebagai akibat, bahkan menjadi haknya adik-adik. Haknya adik-adik untuk lulus terbaik, maju ke depan pada waktu wisuda, dipanggil pertama karena lulusan terbaik. Nah, kalau sudah begitu, maka inilah menjadi syiar. Menjadi syiar. Syiar itu adalah dakwah itu sendiri. Jadi ada dari studi sebenarnya ketaatan yang berikutnya itu adalah bagian dari dakwah syiar untuk mengagungkan al-Islam, dakwah Islamiyah, bahwa yang namanya student, seorang muslim kan sedang studi, orang yang beriman, mukminin, mukminah, muslimin, muslimah yang sedang studi, itu menjadi teladan di dalam kehidupan studinya itu. Di kampusnya, di tengah-tengah mahasiswa yang lain, termasuk di tengah-tengah para akademisi, para dosen, dan yang lain-lain juga, itu menjadi teladan. Siapa itu yang lulusan terbaik? Siapa itu yang kalau diumumkan prestasi akademiknya pada setiap semester dia 4,0. Ya, dulu waktu zaman saya S2 ya, S3, itu setiap semester yang IPK-nya 4 itu ditempel. Sehingga semua mahasiswa tahu. Dan itu bagian dari syiar. Ya, dan alhamdulillah ya, saya bersyukur itu pada waktu S2 setiap semester itu IPK 4. Sampai lulus IPK 4. Lulusan terbaik, lulusan tercepat. Kemudian pada waktu S3 sama. Alhamdulillah. Dengan IPK 4, lulusan terbaik, lulusan tercepat. Nah, ini bagian dari syiar. Bagian dari dakwah. Nah, dalam rangka inilah
adik-adikku sekalian, bahwa studi itu sebenarnya adalah salah satu sarana untuk berdakwah. Jadi dakwah menjadi panglima. Karena dengan berdakwah itu kita menjadi hamba Allah yang sangat terpuji. Ya. Kenapa? Karena dakwah itu mengajak ya, kepada Allah, kepada jalan Allah, yang SK-nya itu dari Allah sendiri. SK-nya dari Allah. Allah yang perintahkan. Sebagaimana tadi mencari ilmu. Nah, ini kan sudah bagian yang kedua ya. Artinya yang pertama tadi berkaitan dengan aspek studinya. Allah yang perintahkan untuk mencari ilmu dengan beberapa ayat. Ayatnya banyak. Nah, maka ketaatan yang berikutnya dalam rangka mensyukuri itu adalah melakukan aktivitas dakwah. Dan Allah perintahkan juga untuk ditaati. Dalam rangka mensyukuri tadi kan. Di mana ayatnya? Banyak. Di antaranya adalah surat 16, surat 16 ayat 125. Di situ Allah perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah. Ya, dengan bijak, dengan arif, dan berikan mau'izah hasanah. Berikan nasihat-nasihat yang hasanah, ya, yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajaklah berdialog, ya, dengan cara yang terbaik. Hiya ahsan. Nah, ini kan bagian dari perintah Allah, ya. Studi tadi mencari ilmu, bagian dari perintah Allah, dan bersyukurlah adik-adik telah ditempatkan di IPB, yang tidak semua orang itu bisa. Maka jalani, taati, sesuai dengan ketentuan Allah. Maka dalam perjalanannya insya Allah akan menjadi student yang berprestasi. Dan itu bagian dari syiar, bagian dari dakwah itu sendiri. Nah, kemudian yang bagian yang kedua ini adalah kita diperintah untuk menyeru, mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan ternyata ada dari sekalian, studi, mencari ilmu, itu adalah salah satu sarana dalam rangka untuk menjalankan perintah yang kedua ini, yaitu perintah dakwah yang sangat mulia karena SK-nya dari Allah. Kenapa begitu? Kok studi ada kaitannya dengan dakwah? Nah, ingat pada ayat ini, ya, pada surat 16 An-Nahl ayat yang ke-125. Yang pertama, di situ kita diperintah oleh Allah secara langsung. Sebagaimana tadi studi, ya. Oleh karena itu ini harus dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus, karena Allah. Karena memang Allah yang perintahkan. Ya, kemudian kita diperintah untuk menyeru itu kepada jalan Allah. Menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada selain Allah. Termasuk bukan menyeru kepada dirinya.
Maka lagi-lagi ini harus difahami bahwa menyeru kepada Allah itu memerlukan keikhlasan yang tinggi. Karena memang Allah yang perintahkan, maka kita melakukannya karena Allah. Seperti juga studi tadi. Nah, kemudian berikutnya, siapa yang diseru? Nah, kan itu serulah ke jalan Allah. Kita mau menyeru siapa? Nah, dalam dakwah itu, yang diseru itu adalah manusia. Ya, apa dasarnya? Yaitu dalam banyak ayat, ya, sebutkan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau ini kemudian disinergikan dengan studi yang sangat mulia itu, maka dengan adik-adik menjadi mahasiswa pasca tentu tidak sendirian. Ya, pasti di situ ada orang lain, ada manusia yang lain, ada teman-temannya, bahkan ada dosennya, bahkan ada pendik yang ikut mengawal, ya, bagian dari studi itu, bagian administrasi. Yang jelas itu ada manusia. Nah, disitulah bersyukurnya itu harus semakin kuat, ya, semakin tinggi, karena objek dakwah yang akan kita garap untuk diseru kepada Allah itu ternyata sudah ada di sekitar kita. Tanpa bercapek ria kita mencari. Tanpa bercapek ria kita sebagaimana dakwah para nabi, para rasul, para sahabat, ya, yang harus pergi ke berbagai tempat. Ini sudah tersedia di sekitar kita. Dan bukan hanya itu, objek dakwah yang ada di sekitar kita itu adalah objek dakwah yang sangat promising ke depan. Karena mereka itu adalah teman-teman, adik-adik sendiri, yaitu orang-orang yang mereka akan menjadi calon ilmuwan, calon pemimpin umat. Mereka sudah terpilih, tidak mungkin masuk di pasca sarjana tanpa mereka melalui jenjang S1. Artinya mereka ini orang-orang yang berkualitas. Nah, disinilah bertemu tadi antara ketaatan yang pertama dalam mencari ilmu dengan ketaatan yang kedua dalam menjalankan dakwah. Nah, ini bisa sinergi dalam proses perjalanan adik-adik mencari ilmu dengan cara yang terbaik tadi, karena itu bagian dari ibadah, maka semuanya itu akan menjadi wasilah, sarana untuk memudahkan menyeru mereka ke jalan Allah. Jadi kalau adik-adik prestasinya, ya, prestasi akademiknya itu baik, maka kemudian secara gradual pasti akan tahu itu orang-orang sekitar yang sering tampil misalnya, ya, dalam berbagai pertemuan ilmiah, ya, kemudian juga yang sering mempublikasikan
ide-idenya, ya, termasuk hasil-hasil penelitiannya. Kemudian yang sering terlihat dengan hasil-hasil ujiannya, ya, dan ternyata ujian-ujiannya itu rata-rata di atas 9. Pasti akan harum namanya. Nah, kalau semua ini sudah didapatkan, diraih, kemudian tentu orang sekitar tahu, nah, jadikan itu sebagai sarana untuk mengajak mereka di jalan Allah. Tentu jangan kemudian jadi sombong, jadi congkak, jadi takabur, ya. Kan tadi kan disuruh ikhlas karena Allah. Dan prestasi itu adalah akibat. Ya. Bahkan tadi apa? Yang pertama, mensyukuri karunia Allah itu, ini jangan lupa, ya. Ini menjadi bagian yang sangat pokok, yaitu mengakui, menyadari bahwa semua kebaikan-kebaikan itu adalah karunia dan rahmat dari Allah. Jadi prestasi itu tadi juga adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak akan pernah muncul kesombongan, tidak akan pernah muncul kecongkakan. Dan dengan berbagai anugerah dari Allah itulah, maka adik-adik itu akan dimudahkan oleh Allah karena dengan bekal itu untuk bisa mengajak saudara-saudaranya ke jalan Allah, mengajak untuk menjadi orang-orang yang taat. Sebagaimana ya adik-adik sendiri tadi taat kepada Allah dengan merealisasikan rasa syukurnya. Nah, adik-adik sekalian, ada hal yang penting yang harus juga saya tekankan. Jadi kalau studi itu adalah bagian dari ibadah, maka ibadah yang dimaksud di situ adalah ibadah yang ammah, ibadah yang sifatnya umum, yang tidak ada aturan-aturan yang spesifik, yang khusus, sebagaimana ibadah yang dalam bentuk ibadah khosoh. Ya, maka ibadah itu ada dua jalur. Pertama ibadah ammah, yang kedua ibadah khosoh. Apa bedanya? Ya, kalau ibadah khosoh itu ibadah yang secara detail, ya, itu ada aturan yang dicontohkan, ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sholat, ya, nggak boleh kita ngarang sendiri, termasuk waktunya, ya, sudah ditetapkan. Kemudian juga zakat, haji, puasa. Nah, oleh karenanya ibadah yang sifatnya amal, yang diantaranya tadi mencari ilmu, tidak boleh bertentangan dengan ibadah yang khosoh. Jadi ibadah yang khosoh ini haruslah berdampingan secara serasi, bahkan saling bersinergi dengan ibadah yang ammah. Nah, oleh karena itu, dua-duanya perintah Allah. Ya, perjalanan studi itu juga harus betul-betul memperhatikan ibadah yang khosoh. Ya, dia rajin di laboratorium, ya, tetapi juga memperhatikan waktu-waktu sholat. Sholat di awal waktu, berjamaah, ya, menutup aurat, ya, itu kan bagian dari ibadah. Jadi semua yang dalam bentuk ibadah itu, yang khosoh dan yang ammah harus diperhatikan, termasuk di dalam
menjalankan dakwah itu sendiri. Ya, oleh karenanya, harus sekalian, subhanallah ya, kalau para mahasiswa kita sudah bisa merealisasikan itu, maka syiar Islam, dakwah Islam, ya, itu akan nampak. Ya, dan kita di IPB ada juga sekalian ya, kalau lihat dosen-dosennya di IPB ya, itu mayoritasnya yang muslim ya, subhanallah, mereka sangat taat dengan agama. Ini yang harus disyukuri ya. Dan alhamdulillah saya sendiri itu ada pengajian khusus, membina pengajian itu di Dewan Guru Besar, di DGB. Itu pada waktu masih belum daring, sekarang itu sepekan sekali, hari Selasa. Ya, nah sekarang karena pandemi ini dibuatnya 2 pekan sekali, hari Selasa. Di pimpinan DGB, pimpinan SA, pimpinan API. Kalau DGB itu Dewan Guru Besar ya. Kalau SA itu Senat Akademik IPB. Kalau API itu Asosiasi Profesor Indonesia. Jadi itu pimpinan-pimpinannya itu ngaji. Ya, subhanallah. Ya, jadi memang ya tadi ya patut disyukuri bisa masuk di IPB, ya suasananya beda. Ya, nah dulu yang seangkatan saya dulu kan jadi mahasiswa kayak adik-adik, baik di dalam atau di luar negeri. Nah, dalam perjalanan studinya itu ngaji, mencari ilmu dengan sebaik-baiknya, ilmu yang kauni yang dipelajari di di bangku studi, kemudian ilmu yang kauliyah atau tanziliyah, yang ngaji yang kayak begini ya, ngaji Quran, ngaji hadis ya, ngaji yang berkaitan dengan materi dakwah dan seterusnya, dan sambil berdakwah sambil studi, karena studi itu sendiri tadi bagian dari dakwah itu sendiri. Kemudian objek dakwahnya sudah ada, ya, maka ajak mereka dengan baik. Nah, kemudian laboratoriumnya ya, itu sudah ada di IPB ya. Kita punya alhamdulillah ada Masjid Al-Huliyah ya, ada Masjid Alumni, kemudian ada Masjid Al-Ghifari. Kita punya 3 masjid alhamdulillah ya. Alumni saja punya masjid. Itu yang alhamdulillah ya, sejuk sekali ya, dan itu dipakai untuk laboratorium ibadah dan dakwah ya. Baik, hadirin kalian, sebagai pengantar, ini jadilah mahasiswa yang berdakwah tentunya ya, maka studinya juga insya Allah akan menjadi terarah dan menjadi mahasiswa berprestasi yang sekaligus juga menjalankan dakwah. Ya, demikian dulu sebagai pengantar. Kita berikan kesempatan untuk berdiskusi. Ya, baik. Silakan. Alhamdulillah, banyak sekali ini yang disampaikan Ustaz Ahmad. Pertama mungkin kita harus taat ya, menjalankan ketaatan pada Allah. Terus sebagai mahasiswa, studinya yang benar ya. Dari studi itu akan menjadi syiar. Dan di sekeliling kita itu semuanya adalah objek dakwah, seperti itu. Mungkin kalau di kampus ya tadi lebih mudah karena ada teman, bisa ngaji bareng dan seterusnya. Nah, kalau udah ke masyarakat mungkin agak susah ya. Makanya kita latihan dulu di sini. Mangga dari peserta kajian mungkin ada yang ingin bertanya. Bisa lewat chat maupun langsung mengaktifkan mikrofon. Pak Irfan, mungkin Pak Irfan mau nanya? Siap. Boleh Pak Ketua masuk satu? Ya.
Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah atas tausiahnya. Saya yang menjadi pertanyaan barangkali bagaimana memotivasi kita, terutama yang dari sisi umur sudah lewat ya, Ustaz. Jadi kita mahasiswa S2 atau barangkali S3 sudah ada amanah keluarga, mencari pekerjaan juga, mengais rezeki, sekaligus kuliah juga, Ustaz. Terkadang beberapa titik teman-teman itu mentok di proposal tuh, perbaikan proposalnya. Belum maju-maju untuk sitkom atau kolokiumnya. Nah, ini memotivasi kami seperti apa, Ustaz? Jazakallah sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada itu sekalian. Kita harus menyadari bahwa seluruh aktivitas kita itu haruslah bernilai ibadah. Ya, maka pada surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Jadi kehidupan kita ini semuanya harus bernilai ibadah. Bahkan pada surat 6 ayat 162, ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk ibadah kepadamu, ya Allah. Nah, maka tadi mencari rezeki itu adalah ibadah, studi itu adalah ibadah, berkeluarga itu juga ibadah, ya, dan yang lain-lain itu ibadah. Nah, karena semuanya itu adalah ibadah, maka spirit untuk melakukan itu juga harus kuat, karena itu ibadah. Nah, bagaimana supaya bisa mengatur sekian banyak jalan ibadah tadi? Nah, inilah yang sangat penting bagi kita. Ya. Nah, kita diajarkan ada yang namanya aulawiyat. Aulawiyat itu skala prioritas pada saat yang pada suatu saat di mana pada saat itu sebenarnya ibadah yang akan kita lakukan. Pilihlah yang apa? Yang prioritas pada saat itu. Nanti pada saat lain prioritasnya beda lagi. Nah, itu yang perlu digeser-geser istilahnya. Maka kalau kita lihat, ya, semua nabi dan rasul itu salah satu karakternya adalah fatona. Di samping yang lain, ya. Fatona itu artinya apa? Cerdas. Dan orang yang beriman dalam hadis disebutkan al-mu'minu kayyisu. Orang-orang yang beriman itu cerdas. Ya, itu hadis. Nah, maka setelah memahami mana yang skala prioritas pada saatnya, jadi pada titik tertentu, pada time tertentu, itu kita diperintahkan di dalam melakukannya itu pun haruslah efisien, efektif, dan produktif. Ya, mana ayatnya? Itu menjadi bagian dari ciri orang yang beriman. Pada surat Al-Mu'minun, ya, surat yang ke-23, ayat 1, 2, dan 3. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh bahagia, sungguh menang. Qad, sungguh orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah ayat yang kedua, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ingat, bukan sekedar sholat ya, tapi khusyuk. Ini untuk menunjukkan bahwa tadi efisien, efektif, produktif. Yang ketiga apa? Pakai dan itu. Dan orang-orang yang tidak mau berkata atau berbuat yang tidak berguna. Coba bayangkan, adik-adik sekalian ya, Allah di situ mensinergikan dengan menggunakan huruf waw yang artinya dan, waw ataf, bukan waw kosam, antara ibadah khusyuk, yaitu sholat. Sholatnya nggak boleh sembarangan, harus khusyuk. Kemudian digandeng dengan ibadah ammah, yaitu pada ayat yang ketiga, mereka yang tidak mau berkata, berarti lisan, ya, dan tidak mau berkata dan kegiatan selain berkata itu yang tidak berguna. Ini kan selain perkataan itu luas, makanya perkataan ini penting ya, harus efisien juga, efektif, produktif, apa yang keluar dari lisan. Kemudian yang di luar itu, jadi dibelah dua. Yang di luar itu apa? Banyak sekali kegiatan-kegiatan di lab, kegiatan-kegiatan misalnya menyusun tadi proposal, mempublikasikan dan seterusnya. Nah, maka atur, tidak boleh ditabrakkan dan harus tadi efisien, efektif, produktif. Ada saatnya menyusun proposal, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ada saatnya di rumah, kalau sudah berumah tangga, menggendong anak. Ya, maka begini, orang-orang yang beriman itu menikmati kehidupan ini dengan penuh rasa syukur, dan dia akan bahagia di dalam menjalani berbagai titik amal itu. Kenapa? Karena pada waktu dia berhadapan dengan setiap titik amal itu dia lakukan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Di setiap titik itu. Jadi di sini, di otaknya ini, ada banyak skakelar. Jadi pada waktu, karena dia sudah berkeluarga, pada waktu dia menggendong anak, maka skakelarnya itu diarahkan kepada anak, crack. Maka pada saat itulah dia concern. Karena menghadapi, melayani, membina anak itu bagian dari ibadah. Ya, artinya pada saat itu di titik itu dia konsentrasi untuk membina, melayani anaknya, dan itu haknya anak. Begitu. Nah, tetapi pada waktu anaknya sudah tidur, gitu, ada hak yang lain, yaitu haknya studi. Maka dialihkan ini skakelar ini. Klek. Misalnya di atas jam 10 malam, sudah pada tidur anaknya. Ini kalau sudah berkeluarga ya. Jangan kemudian orang tuanya yang sedang studi ikut tidur. Ya. Nah, pada saat itulah dia efisien, efektif, produktif, nyusun proposal, mengolah data, kemudian juga membuat laporan penelitian, membuat bahan seminar, dan seterusnya. Ya, nah, saya sendiri ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, itu pada waktu sedang studi, saya dengan istri bahkan dua-duanya studi. Jadi istri waktu itu masuk S2, setelah setahun saya masuk S2.
Jadi istri lulus, saya lulus. Memang duluan studinya. Sudah punya anak juga. Alhamdulillah anak saya 7 ya. Kemudian S3 sama. Masuk istri S3, saya masuk S3. Ya alhamdulillah IPK 4 ya. Istri S3-nya 4, S2-nya 3,9. Kalau saya 4 dan 4. Alhamdulillah. Ya, ini lulusan terbaik, lulusan tercepat. Kemudian juga berdakwah. Jadi tadi ada skaklar, concern pada saatnya. Dan disitulah ada skala prioritas di titik itu. Ya, jangan gendong anak itu mikirin proposal. Pada waktu dia nulis proposal itu dia diganggu oleh anaknya. Ya, padahal itu sebenarnya bisa diatur. Itulah kecerdasan orang yang beriman itu. Ya, jadi kalau sudah berkeluarga, ya di atas jam 10 itu, nah itu sudahlah bagian studinya. Ya, dan itu harus tadi efisien, efektif, produktif. Insya Allah, justru adik-adikku sekalian, itu di tangan orang sibuk lah sebenarnya kegiatan-kegiatan karya raksasa itu bisa terselesaikan. Itu di tangan orang sibuk. Kalau orang yang nggak sibuk, aneh. Sebenarnya aneh gitu. Ngapain gitu. Kayaknya banyak sekali ini waktu ya yang ada pada dirinya. Ya, tapi nggak menyelesaikan apa-apa. Nah, jadi ini kita lihat ya dalam Al-Quran. Ini untuk menekankan ya. Orang yang bertakwa itu tidurnya sedikit. Itu pada surat 51 ya. Dari ayat yang ke-15 sampai 23. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka orang yang bertakwa itu di malam hari tidurnya sedikit. Bukan nggak tidur, tapi sedikit tidurnya. Kenapa? Karena di situ dia melakukan qiyamul lail, kemudian melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pencarian ilmu. Jadi para ulama besar itu, karya-karya besarnya itu ditulis di malam hari. Di sela-sela sholat malam itu. Maka ada namanya tafsir Jalalain. Jalalain itu 2 jalal. Ini ada 2 ikhwan yang menulis tafsir Jalalain itu. Jalalain 2 jalal. Itu ditulis di malam hari. Kenapa? Karena di siang harinya itu sangat sibuk dengan berbagai aktivitas dakwah ya dan aktivitas yang lain. Jadi jangan malam tidurnya sedikit tetapi siang tidurnya banyak. Nah, di siang hari ayatnya mana? Nah, itu pada surat Al-Muzammil. Itu disebutkan oleh Allah bahwa Rasulullah itu finnahari ya, sesungguhnya engkau innaka ya. Pada waktu di siang hari ya, kalian Rasulullah ya dipuji oleh Allah itu banyak mempunyai aktivitas yang panjang. Ya, banyak mempunyai amal-amal yang berbobot. Amal-amal yang berbobot ya. Itu pada surat yang ke-73 ayat yang ke-7 ya. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di siang hari mempunyai banyak
pekerjaan-pekerjaan yang panjang. Malamnya tadi sedikit tidurnya. Nah, kalau ada adik mahasiswa, ya siang harinya ya di kampus lah. Ya, itu di siang harinya banyak kegiatan di kampus. Nah, nanti diatur. Ada kegiatan untuk keluarga. Ada kegiatan untuk mencari maisha, mencari rezeki. Ya, semuanya itu disinergikan. Dan nikmati ya pada setiap titik amal. Sehingga tidak stres. Ya, karena ini banyak ini yang karena nggak bisa ngatur tadi itu ya, pusing jadinya, stres itu, semerawut. Jadi dia nggak punya perencanaan yang matang. Di mana titik-titik itu yang harus dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini bagus ya pertanyaan tadi, dan harus bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Dan ajaran Islam itu memberikan jalan keluar itu dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah ya, anak-anak saya itu rata-rata kan ke luar negeri ya. S1-nya di sini di IPB. Ini S2, S3-nya di luar. Yang pertama alhamdulillah sudah doktor ke Jepang. Suaminya juga sudah doktor. Ya. Itu ya pada waktu studi juga ya lulusan terbaik, di sininya juga begitu. Pada waktu di Jepang juga begitu. Kemudian berdakwah. Alhamdulillah, kalau adik-adik sempat ke Hiroshima, Jepang ya, itu ada masjid berlantai 5. Ya, nah itu di situ para student ya, diantaranya anak saya, bersama-sama dengan mahasiswa yang lain dari Mesir, ya, dari berbagai negara yang Muslim ya, mereka alhamdulillah ya, itu di samping studi tadi itu membuahkan tadi masjid pertama di Hiroshima berlantai 5. Ya, ya alhamdulillah dokternya didapat, juga seorang dai lulusan terbaik, ya, berdakwah, ya. Kemudian tadi ya ada bekas ya yang bisa ditanam panjang masjid ya. Ya itu beberapa contoh, mudah-mudahan adik-adik juga bisa lebih dari itu. Baik. Nih, masih ada 2 pertanyaan, apa tidak apa Ustaz, dibacakan saja? Yang pertama dari Mas Beni, bagaimana cara supaya tidak sombong ketika memiliki titel akademik? Terus yang kedua dari Amelia, bagaimana menjaga diri agar tidak mudah futur dalam berdakwah sehingga tetap tawazun? Menjaga diri agar tidak futur dalam berdakwah sehingga tawazun antara akademik dan lain-lain. Terima kasih. Ya. Jadi sombong, takabur ya, ini adalah salah satu penyakit hati. Dan dalam hadis disebutkan ya, kalau Rasulullah tidak akan pernah bisa mencium bau surga siapapun orangnya yang ada kesombongan di dalam hatinya, walaupun seberat biji zarah ya, biji sawit atau inti atom kalau kita. Sampai sahabat itu ada yang menangis ya, saking takutnya dengan konsekuensi hadis tadi. Kemudian ada sahabat yang curhat ya kepada Rasul setelah mendengarkan hadis itu, ya Rasulullah, saya menyenangi baju yang baik, saya juga menyenangi terompah yang indah. Maksudnya adalah apakah yang begitu itu termasuk ke dalam kelompok sombong? Nah, maka dijawab oleh Rasul, Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Baru kemudian disebutkan
Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya sombong itu, takabur itu ada dua cirinya. Yang pertama adalah menolak yang hak, yang dari Allah. Kemudian yang kedua adalah merendahkan manusia yang lain. Nah, jadi dua ciri ini ada pada iblis. Maka iblis itu tokoh takabur. Iblis itu. Ya, kita lihat iblis itu menolak perintah Allah yang hak, yaitu pada waktu diminta untuk sujud menghormat. Yang kedua, iblis itu menyatakan, mendeklar bahwa dirinya lebih baik dari Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya dari dia, kata iblis. Karena engkau ciptakan aku itu dari api dan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Maka kita justru disuruh untuk tawadhu. Tawadhu itu lawan dari sombong. Tawadhu itu rendah hati. Apa cirinya tawadhu? Supaya tawadhu, maka yang pertama harus cinta akan al-haq yang bersumber dari Allah. Al-haq itu, maka cintai itu, kejar itu, hunting itu, lakukan itu, yang hak itu. Kemudian yang kedua adalah jangan sekali-kali meremehkan orang lain dan menganggap dirinya itu bersih, dirinya lebih hebat, dirinya lebih. Kayak iblis. Nah, nggak boleh kita. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, surganya paling tinggi, Rasulullah masih merasa dirinya berdosa, padahal tidak punya dosa. Buktinya Rasulullah baca istighfar, terus baca istighfar, berurai air mata, ya, sholat malam. Ya, ini kan contoh terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaitan dengan yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana menjaga supaya kita tidak futur. Nah, di antaranya adalah bentuklah dan carilah bi'ah hasanah, lingkungan yang terbaik. Itu di antaranya ya. Dasarnya apa? Nah, itu pada surat 5 ayat yang ke-35. Al-Maidah 35 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian lingkungan yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah. Dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan. Nah, di antara lingkungan ini adalah yang begini ini. Makanya ikuti pengajian-pengajian. Adik-adik bersama dengan teman-teman ya, untuk menguatkan, mengokohkan pengajian yang seperti ini. Ini wasilah, sarana untuk bisa mengingatkan kita. Nah, itu diantara menjaga keistiqomahan. Ya, tentu masih banyak yang lain ya di antaranya itu. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira itu ya, kita cukupkan ya, sudah cukup malam. Baik, ya, silakan kalau mau ada pengumuman atau apa, silakan. Baik, terima kasih
Ustadz Ahmad atas materinya yang telah disampaikan. Mungkin untuk sesi-sesi selanjutnya kita bisa ikuti kajian hari Rabu. Insya Allah akan segera diaktifkan kembali jika peserta sudah memungkinkan nih. Jadi teman-teman semua ini jangan lupa tadi ikut kajian-kajian selanjutnya seperti yang sudah diamanatkan tadi. Mungkin itu saja ya untuk malam ini. Insya Allah mungkin ada sesi-sesi berikutnya untuk Taklim Himpas, dan juga jangan lupa agenda-agenda kita lainnya dari divisi Islamic Center ada, terus dari kemuslimahan ada laptop muslimah dan seterusnya. Mungkin kita cukupkan ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga mengucapkan mungkin ini dulu deh ya sebelum itu. Oh ya. De Hanif ya? Iya, Pak. Itu untuk acara yang sudah ada flyernya itu. Ya. Itu sampai sekarang yang ngedaftar sudah berapa? Sudah 60-an ya. Ada Rianda nggak? 71, Ustaz. Seminar pranikah, Ustaz? Ya. Sudah berapa yang daftar? 71. 71? Ya. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, baik. Baik. Ya. Oke. Itu belum termasuk pengurus, Dan. Ya. Ini pengurusnya berapa nih pas ini? Pengurusnya 58 yang terdaftar. Cuman yang aktif ya sekitar 50-an lah. Lalu ada yang magang, harusnya ada 40 orang. Kalau di total bisa 90 SDM-nya, Ustaz. Tapi ini yang hadir ini sekitar 40 nih sekarang. Betul. Ada yang sedang halakoh mungkin, Ustaz. Ada yang pengajian rutin. Izin, ada yang izin sakit dan seterusnya. Semoga inilah di kesempatan selanjutnya bisa bergabung. Ya, baik. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsir Ustaz Ahmad. Mungkin kita lanjutkan penutupnya dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Kita bisa live semua ya, live meeting. Mangga dipersilahkan.